Untuk jumlah korban yang berhasil kami identifikasi masih 13 orang, di mana 10 orangnya adalah korban dewasa dan 3-nya adalah korban anak. Kemudian dari 10 korban dewasa itu total 6 orang yang bersedia untuk memberikan keterangan di kepolisian begitu ya. Pelaku itu sempat mengatakan, kamu jangan teriak, karena kalau orang luar dengar, nanti orang luar akan masuk dan menikahkan kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Pen TV. Oke pemirsa, kali ini kita akan membahas Agus Buntung lagi pemirsa. Dulu kita pernah membahas video klarifikasi Agus Buntung. Nah sekarang kita gantian. Sekarang pihak kepolisian yang mengklarifikasi Agus Buntung, karena ternyata Agus Buntung itu sudah memakan banyak belasan korban pemirsa. Dan juga banyak tersebar video-video dan tabiat asli Agus Buntung di media sosial. Oke, kita langsung saja cek videonya. Tonton sampai habis di Bang Pen TV. Ini videonya pemirsa. Halo bosku, jalan-jalan berapa bosku? Satu kata. 1.2 koma, kamu cantik, aku yang punya. Di sini saya punya 2 jajan. Wah, pemirsa. Lihat sampai habis. Menyebalkan sekali mukanya itu pemirsa. Bisa makan. Bahkan bisa buka permen, buka jajan dia bisa. Minum dia juga bisa sendiri. Jadi kalau kalian nggak tahu, dia adalah Agus Buntung ya, memang panggilannya Agus Buntung. Dia terjerat kasus pelek gitu sama perempuan, dan sekarang dia sibuk bikin video klarifikasi bahwa dia bilang dia nggak bisa makan sendiri, dia nggak bisa minum sendiri, butuh bantuan orang tua. Dia pernah bikin video seperti itu. Meanwhile, sementara itu ya, kalau kita lihat videonya, kalau kalian lihat di akun dia, kalian scroll tuh ke bawah, itu ada dia bisa naik motor, dia bisa minum sendiri, dia bahkan bisa buka jajan sendiri ya. Cuma mau kasih tahu aja, omongannya nggak sesuai sama kenyataan. Jadi sementara ini sekarang korbannya bertambah, jadi ya semoga kasus ini segera diusut tuntas, karena nggak selamanya yang nggak punya tangan tuh nggak bisa melecehkan. Jangan berpikir disabilitas tuh tidak bisa melakukan tindakan jahat. Bisa, dia bahkan bisa bohong. Pelaku pelecehan seksual IWS alias Agus difabel di Mataram terus bertambah. Korbannya kini menjadi 15 orang. Pendamping korban mengungkap Agus Buntung menggunakan mantra saat melecehkan korbannya. Selain itu, Agus juga membawa korbannya ke penginapan dengan dalih untuk mandi suci. Agus ditetapkan sebagai tersangka. Ada 14 item bukti yang kita ambil dari kita sita. 14 item ya, termasuk ya baju korban, terus uang yang dipakai untuk menyewa kamar, baju itu ada baju dalam, baju luar, gitu loh. Jadi jilbab itu yang kita pada saat pelaksanaan kejadian ya, kita lakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada dipakai. Sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk barang bukti telah disita. Terbaru, polisi telah menemukan barang bukti baru yang diduga rekaman Agus tengah beraksi. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan, punya ilmu kan. Kakak nak berinsinyur. Dan inilah barang bukti baru itu. Saya nak senang lemah, lap air mata itu. Luntur pupurannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersihin diri, sampai kakak sholat pasti tidak bisa sholat karena ada ganjelan. Rekaman amatir berdurasi 3 menit ini direkam oleh seorang wanita yang diduga akan menjadi korban tersangka Agus.
Kakak kan perjuangan kakak tuh, ya Allah, hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar gak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa gak aku minta jangan nekat? Cobalah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya kok gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Ya, jadi berkembang ke sini ternyata ada saksi satu yang memang pernah hampir mengalami yang sama, dan ini sudah kita berita acara pemeriksaan. Dia ternyata pada saat perkenalan merekam si korbannya, tapi merekam, ini bukan pelaku, korban merekam, direkamlah bahwa ada kalimat manipulatif segala macam untuk ini, dan rekamannya itu sudah serahkan kepada kita saat ini, dan saat ini kita akan untuk angkat rekaman itu melalui IT-nya teman kita di Krimsus. Untuk jumlah korban yang berhasil kami identifikasi masih 13 orang, di mana 10 orangnya adalah korban dewasa dan 3-nya adalah korban anak. Kemudian dari 10 korban dewasa itu total 6 orang yang bersedia untuk memberikan keterangan di kepolisian begitu ya. Pelaku itu sempat mengatakan, kamu jangan teriak, karena kalau orang luar dengar, nanti orang luar akan masuk dan menikahkan kita. Ya tentu saja korban kemudian nggak mau dong gitu, saya akan dinikahkan dengan orang ini ya, saya nggak mau gitu kan. Apalagi baru kenal dan lain sebagainya. Jadi itu yang kemudian membuat korban ketakutan. Karena korban pun juga sebenarnya sempat ada, bukan hanya ngomong ya, tapi sempat ada perlawanan fisik juga. Kalau mandi suci itu sebenarnya dari si pelakunya itu bilang ke korban bahwa karena kamu ada masalah hidup dan lain sebagainya ya, kemudian cara untuk dia bisa terlepas dari masalah-masalahnya dan lain sebagainya adalah dengan bertaubat, dengan membersihkan diri dari dosa-dosa masa lalu, yaitu dengan mandi suci bersama saya. Itu yang disampaikan. Jadi ketika di Taman Udayana, karena memang saat itu si pelaku sudah merasa tahu gitu dengan kehidupan pribadi korban, maka ya itu tadi si pelaku kemudian mengatakan bahwa kalau kamu tidak mengikuti permintaan saya akan membongkar ini ke orang tua kamu. Kasus Agus di NTB. Pertama kali saya mendengar kasus itu, saya sedikit ragu-ragu. Karena sempat Hotman 911 sudah hampir membela si Agus. Tapi saya baru teringat, saya sudah melihat orang yang tidak punya tangan, bahkan tidak punya kaki. Tapi kemampuannya sama dengan manusia normal. Jadi, orang yang disabled tidak punya lengan belum tentu tidak bisa melakukan kegiatan seperti manusia normal. Katanya Agus NTB ini bahkan bisa membawa motor. Disitulah saya makin ada curiga. Ya, jadi fakta bahwa dia tidak punya lengan tidak menjadi jaminan bahwa dia tidak bisa melakukan pelecehan atau melakukan hal-hal yang telah dituduhkan. Kita lihat perkembangannya, tapi sudah banyak contoh di dunia orang yang tidak punya lengan punya kemampuan yang sama dengan manusia normal karena dia sudah terlatih dari mulai sejak kecil. Hotman 911. Oke pemirsa, begitu videonya. Pertama saya melihat video tersebut, awalnya saya bersimpati karena Agus secara fisik itu tidak mungkin melakukan pemerkosaan atau melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswi atau korbannya. Namun seiringnya berjalan waktu, banyak bukti-bukti yang beredar atau diungkapkan oleh pihak kepolisian serta netizen-netizen Indonesia
yang menyebarkan videonya di media sosial itu secara viral. Jadi sekarang Agus itu posisinya terbalik pemirsa. Yang awalnya para netizen Indonesia itu bersimpati, tapi sekarang para netizen itu malah kesel, malah muak lihatnya itu, karena dia manipulatif sekali. Apalagi Hotman Paris itu hampir saja menjadi kuasa hukum Agus Salim, tapi alhamdulillah dengan adanya berita viral tersebut posisinya terbalik. Sekarang Agus Salim atau Agus Buntung, posisinya menjadi tersangka memang betul, dan tepat sekali ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian. Oke, sekian saja pemirsa videonya kali ini. Tonton terus atau ikuti terus video selanjutnya di Bang Pen TV. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.